Ada santri beternak lebah, ambil madunya itu. Satu hari dia mau periksa sarang lebah, naik ke pohon pakai tangga, pakai sarung biasanya santri. Dia lupa ada pakai celana dalam. Naik pohon periksa, entah bagaimana terpegang sarang lebah itu, berhamburan lebahnya keluar. Salah satu masuk ke sarungnya, tergigitlah Al-Mukarramnya itu. Dia menjerit, aduh, jatuh berguling ke bawah. Sudah lama jatuh, dia buka sarungnya, dia lihat bengkak. Karena bengkak kan jadi besar, senang juga dia. Dia berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya, biarlah bengkaknya. Ini doa orang nggak konsekuen. Orang bengkak dan sakit itu paket. Mau bengkak ya harus berani sakit. Masa sakitnya bengkaknya mau, sakitnya nggak mau. Itu satu itu. Yang kedua, kita ini sering kalau punya cita-cita sering seperti rapat tikus. Satu hari sekelompok tikus rapat paripurna tikus untuk mengantisipasi bahaya kucing. Bagaimana supaya kucing itu jangan lagi mengganggu kita. Akhirnya ada yang mengusulkan begini, bagaimana kalau di leher kucing kita gantungkan lonceng, supaya kalau dia datang dari jauh suaranya sudah kedengaran dan kita bisa lari menyelamatkan diri. Wah, cerdas ya. Setuju semua. Setuju, bagus. Nah, oke. Waktu pembicaraan dilanjutkan, tikus mana yang mau menggantungkan lonceng ke leher kucing? Rapat bubar. Setuju, akur. Iya. Waktu bekerja selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama anak-anak saya, para santri, remaja, pemuda. Hidup ini persaingan. Bapakmu tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT nak, kau camat. Bapakmu tukang tabal ban, kau harus punya pabrik ban. Anak saya pertama dulu, saya titip mondok di Tebu Ireng. Tahun pertama pulang saya kontrol, sini kau, apa hasilmu setahun di pesantren? Dia sodorkan saya sebuah piagam penghargaan juara lomba pidato di pondoknya. Saya heran, ini anak di rumah jarang ngomong, kok bisa jadi juara pidato? Saya tanya, kamu bisa pidato, apa yang dipidatoin? Dia bilang, kan kaset ayah dihafalin. Ya saya ketawa juga, waktu itu dia masih anak-anak. Baiklah, tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Wah, kau ini salah. Kalau aku ayahmu di matamu menurutmu hebat, mestinya kau 10, 100, 1000 kali lebih hebat dari orang-orang yang kau anggap hebat. Karena tantanganmu akan lebih berat dari tantangan yang aku hadapi sekarang. Kalau kau sama dengan aku, kau ditinggalkan zaman karena kau tidak mampu menjawab tantangan zamanmu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, persaingan tajam, tantangan makin berat. Oleh karena itu diperlukan semangat yang dicontohkan Nabi. Kerja keras, peras keringat, banting tulang. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Asal jangan seperti saya tadi ngobrol sama teman-teman. Sekarang ini di negara kita banyak politisi miskin negarawan. Pejabat-pejabat kadang-kadang kalau melihat rakyat tuh komentarnya nggak berpihak kepada rakyat. Saya ingat waktu Mentawai dihantam gempa, Nias hancur, infrastruktur hancur, rumah rakyat luluh lantak. Ketua DPR Pak Marzuki Ali bilang, bagaimana itu rakyat? Ya itu resikonya punya rumah di pinggir laut. Waduh, ini bukan komentar pemimpin, rakyat lagi susah kok dibilang kayak gitu. Saya prihatin dengan ucapan kayak gitu. Waktu cabai 100.000, di sini berapa sekarang? Sama ya. Waktu cabai mahal, ada pejabat bilang rakyat suruh nanam cabai aja di halaman rumahnya. Ini kan nggak solutif dan nggak cerdas. Cabai naik, rakyat suruh nanam cabai. Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal, apa rakyat suruh bertelur gitu. Ini kan nggak cerdas dan nggak solutif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi tadi sudah saya bilang di awal, kita ini bangsa yang ditempa oleh kesulitan. Mau merdeka saja dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita tidak boleh cengeng menghadapi kesulitan ini. Tegar, tahan uji, tahan banting, dan seterusnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan sebagian.
ibadahnya luar biasa. Ayo kita bantu keamanan negeri kita ini dengan apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini Zainuddin ini kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, dosa saya berapa banyak saya tahu. Lalu saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini nggak nyambung ini. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Nggak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada 2 Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. 2 itu Pak. Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin, amin. Kalau kita ini sampai ke surga Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Ndaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat 3 perkara, murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis kursi ini. Allah mau marah tidak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah nggak jadi marah. Siapa? Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa loh Pak sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah tuh. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya Bu, kencing. Bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, sibyanan rutta. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci bersih, belum ternoda. Wa bahaiman rutta. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan, kambing mudah cari rumput, alam terjaga keasriannya. Bagaimana bencana nggak mau nambah? Kita mengamalkan hadisnya juga terbalik. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik namanya. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rahmat Allah kita perlu. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Mari saya cerita syafaat sedikit. Ini sudah jam 00:05 ya. Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari. Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia. Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu. Syafaat.
Agak saya singkat ceritanya. Nanti itu Pak, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan, termasuk malaikat. Malaikat mati, yang tinggal cuma Allah sendirian. Yang lain hancur semua, tinggal Allah sendirian. Allah patroli berseru-seru, limanil mulkul yaum, ahai, siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan, nongol kalau memang Tuhan. Mana Abrahat, mana Namrus, mana itu Benito Mussolini, mana itu Adolf Hitler, mana itu Hosni Mubarak? Penguasa-penguasa yang ngaku berkuasa, nongol kalau memang penguasa. Gak ada yang jawab Pak, semua sudah rebah. Allah lalu berkata, la ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas. Orang hadis qudsi mengajarkan al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia nggak pantas pakai pakaianku, kebesaran. Pakaian Allah mau dipakai, sombong itu pakaian Allah, cuma Allah yang pantas pakai. Nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita, malaikat dihidupkan lebih dulu. Diupan pertama, malaikat hidup semua, diatur panitia akhirat. Yang nyambut tamu siapa, yang pimpin marawis siapa. Malik siap, sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan tengik yang waktu di dunia nggak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat jadi biang kerok, sama yatim kejam. Sediakan neraka. Baik. Ridwan, iya, sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dan cinta kepada ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang memerlukan pertolongan. Baik. Jibril, Mikail, iya, ke surga. Untuk apa ya Rob? Ambil kendaraan bernama Buraq, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril dan Mikail, cari kubur Nabi. Wong alam sudah hancur-hancuran, jangan cari kuburan, cari bangkalan aja nggak ketemu. Bingung dua-dua. Jibril, sebelah mana kubur Nabi? Nggak tahu Mikail. Lalu dua-duanya sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Bangun dari tidur seperti orang bangun dari kubur seperti orang bangun tidur, Nabi mengusap mata, menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail, lalu tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril, ini hari apa? Hadza ma wa'ada rahman, ini hari yang dijanjikan Allah Muhammad, ini kiamat. Kiamat Jibril, kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, umat saya mana Jibril, umat saya mana? Allah kering. Belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita, dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Bangun dari kubur, tahu hari sudah kiamat, yang pertama ditanya, aina ummati, umat saya mana Jibril? Kita yang ditanya. Kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur, lain pertanyaannya. Ini hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Oh, bini saya mana Jibril? Nabi nggak tanya Khadijah wala Fatimah wala Aisyah, aina ummati, umat saya mana Jibril? Umatmu? Iya, kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur. Yang lain masih dikubur. Oh. Lalu kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga seperti orang tidak betah Nabi itu, resah, gelisah, mondar mandir, mukanya murung. Yang punya surga kan negur, Muhammad, labbaik ya Rabb. Tidak enak di surga ya? Enak. Kok kamu seperti orang nggak kerasan gitu, resah, gelisah? Kenapa? Saya teringat umat saya ya Allah. Umat saya bagaimana nasibnya? Iya, saya sudah enak di DPR. Salah.
saya sudah enak di surga, gaji cukup, kursi empuk, dapat mobil dinas. Ya, umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana nasibnya? Makanya dulu di Senayan, di depan kantor DPR tuh banyak tukang kaca jualan di situ. Saya bilang ini tukang kaca pintar dagangnya di situ. Pas, maksudnya supaya yang mau berkantor di situ ngaca dulu. Ya, wakil lurah pasti tidak lebih tinggi dari lurahnya. Wakil camat tidak lebih tinggi dari camatnya. Ini kenapa wakil rakyat kok selalu lebih tinggi dari rakyatnya? Kan yang memberikan mandat kita rakyat. Kemerdekaan bertujuan mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Lalu rakyat mempercayai tugas itu kepada pemerintah dan wakilnya di DPR. Saya percayakan kamu mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Biasanya yang diantarkan sampainya lebih dulu biasanya. Yang diantar sampai lebih dulu, yang mengantar nyusul, namanya ngantar belakangan. Ini lebih cepat wakil rakyatnya makmur daripada rakyatnya. Yang mau ngantar makmurnya lebih dulu dari yang mau diantar. Yang diantar kelelerahan di jalanan, yang mengantar udah sampai. Jadi bagaimana Muhammad? Saya minta izin mau keluar, tengok saya punya umat. Ya, saya potong ceritanya. Saat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, Masya Allah, Masya Allah, saya nggak sanggup bayangkan jumlah manusia yang hidup di muka bumi sekarang kan 6 miliar. Cina berdua India 2,5 miliar. Cina 1,5 miliar, India 1 miliar rakyatnya. Berdua sudah 2,5 miliar. Itu kalau kencing bareng banjir besar. Bayangkan manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar kumpul di padang mahsyar. Subhanallah. Sibuk, panik, bingung mau disidang di hadapan Allah. Sebagian kumpul di pojokan berunding, kita mau disidang nih. Terus ayolah kita cari bantuan. Kemana? Adnan Buyung. Begini kita ini kan anak cucu Nabi Adam, pantas dong kita minta tolong sama beliau. Yuk, setuju, berangkat cari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, tuan datuknya manusia, kami cucu kamu, anak turunan kamu mau disidang, tolong kami Adam, tolong. Kata Nabi Adam, Quraisy mas, rombongan Jawa aku naik mumat lagi sama Nabi Nuh saja. Nuh bilang, tidak bisa, saya juga punya masalah, pernah minta obat ditenggelamkan. Ibrahim barangkali, semua Nabi hand up, angkat tangan. Dikala itu, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana harta tidak ada lagi artinya, anak-anak tak jadi beban, tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saat itu ada satu pemimpin, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, diizinkan Allah. Dikala semua nabi yang lain angkat tangan hand up, beliau malah ummati ana laha, ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Beliau memanggil-manggil umatnya. Yang bagaimana yang dipanggil? Ada hadis, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku besok di akhirat datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu. Sering wudu kan sering sujud. Masa cuma wudu tapi enggak sujud? Itu nanti enggak usah mengaku Rasul yang panggil, sini umatku. Tapi kalau muka enggak pernah wudu, enggak pernah sujud, merangkak di depan Nabi, saya umatmu ya Rasul. Kata Nabi, umat saya nggak ada yang kumel gini. Dikala itu beliau berkenan memberikan syafaat. Syafaat itu saudara-saudara, saya pakai sarung, sobek sedikit. Syafaat itu nambeli, itu loh. Salat saya kurang sedikit, sedekah saya campur riak sedikit, puasa saya tidak ikhlas sedikit, ditutup dengan syafaat. Saya mau dagang, perlu modal 20 juta, saya punya uang 15 juta, yang 5 juta syafaat. Jadi harus ada modal. Kalau sholat tidak pernah, sedekah tidak pernah, lalu syafaatnya dari mana? Yang dapat tambelan itu yang punya sarung bolong, punya sarung sobek, ditambal dengan syafaat. Nah kalau tidak ada sarung, apa yang mau ditambal? Ya,
Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, sudah 7:30 lewat 4 jam. Saya pun kangen, tapi hari sudah larut. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Al-Mukarramun, para ulama, para habaib, pengasuh pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.